Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Giovanni, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Hari ini akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester siswa pemrograman visual. Nah, di sini saya membuat aplikasi yang bernama Score Manager untuk mengelola mahasiswa menggunakan visualbasic.net. Saya mengerjakan ini aplikasinya adalah mandiri, hanya seorang diri. Mari kita lanjut. Latar belakang aplikasi ini adalah pengelolaan nilai mahasiswa masih banyak dilakukan manual. Rentan kesalahan perhitungan tidak terintegrasi dengan laporan cetak. Dibutuhkan aplikasi desktop berbasis Visual Studio. Tujuannya dari aplikasi ini adalah menginput dan menghitung nilai mahasiswa, menghasilkan grade dan status kelulusan, menyimpan data ke file, menampilkan informasi file dan direktori, mencetak laporan nilai, menerapkan seluruh konsep pemrograman visual. Studi kasus yang saya pilih adalah e-education untuk pilihan ujian akhir semester ini. Fitur utama dari aplikasi ini adalah input NIM, nomor induk mahasiswa, nama, mata kuliah, lalu ada input nilai tugas, UTS, dan UAS, lalu akan menghitung nilai akhir otomatis, penentuan grading, penentuan grade, sorry, status lulus atau tidak lulusnya. Konsep pemrograman yang digunakan oleh aplikasi ini adalah if statement, select case, for loop, for each loop, while loop, do loop, function and method, by fall, dan by ref, array dan collection, file and directory, namespace, printing, and arrangement text, date, time, lalu time span. Struktur program yaitu file utama ada form frm.main.fd, form frm input nilai.fd, form modhitung.fd, dan namespace e-education.mahasiswa. Arsitektur aplikasinya adalah form, input, proses, simpan, dan cetak. Implementasi percabangan itu kita ada if statement, validasi input nilai 0 sampai dengan 100, lalu ada select case, penentuan grade berdasarkan dari coding begini berikut. Private function tentukan grade dalam kurung nilai akhir S double dalam kurung S string. Select case nilai akhir. Case jika nilai di atas atau dengan sama dengan 80 maka nilainya return A. Case lebih dari atau sama dengan 70 return B. Case lebih dari 60 return C. Case lebih dari sama dengan 50 return D. Di bawahnya all else itu return A and select and function. Implementasi loop digunakan for loop menulis data ke file, for each iterasi list view, lalu ada while loop membaca item list view, ada do loop simulasi proses iterasi. Array dan collection yang digunakan itu ada dim array nilai S double tugas UTS UAS. Codingnya public function rata-rata by default nilai S double S double. Lalu collection digunakan list view item list of string. Function by default dan by ref. Functionnya itu ada public function rata-rata nilai by default nilai S double as double. Dim sum S double sama dengan 0 0 for each n in nilai sum plus sama dengan n. Next return sum dibagi nilai dot length. And function by refnya itu ada public sub tambah total dalam kurung by ref total as integer total plus sama dengan 1 and sub. Perbedaannya by vol salinan nilai, by ref referensi langsung. File and directory menggunakan application startup path directory.getFiles.
file info, stream writer, menampilkan nama file, lokasi, tanggal dibuat, terakhir dimodifikasi. Date time, dan time span digunakan untuk menampilkan waktu login, menghitung durasi penggunaan aplikasi, dim durasi as time span. Itu ada private sub button keluar klik dalam kurung sender as object, as event args, tutup kurung handle btn keluar klik. Dim durasi as time span sama dengan get time no strip waktu login. Message box show durasi penggunaan aplikasi dan durasi toString kutip hh garis miring titik 2 nm garis miring titik 2 ss kutip lagi tutup kurung. Informasi message button oke, message box icon information me.cost and sub. Nah, ada main namespace dibuat sebagai berikut. Namespace spasi underscore education, lalu public class mahasiswa, public property name as string, public property name as string, and class and namespace. Tujuan adalah mengelompokkan class, mencegah konflik penamaan, struktur kode lebih rapi. Printing and alignment menggunakan print dokumen, print page event, alignment text itu min 12, min 20,8 agar lebih rapi, font monospace, konsoles. Hasilnya laporan tercetak rapi dan terstruktur. Debugging menggunakan breakpoints, watch window, try catch, exception, handling digunakan untuk melihat nilai variabel, menghindari crash program, mendeteksi error. Kesimpulannya, aplikasi berhasil mengimplementasikan seluruh konsep UAS, menghasilkan laporan cetak menggunakan file dan directory, menggunakan namespace, menggunakan perhitungan waktu. Aplikasi siap dikembangkan ke sistem yang lebih kompleks. Nah, kita akan melihat bentuk aplikasinya setelah ini. Sebentar, saya buka tuh. Nah, ini tampilan aplikasi saat dibuka ya. Seperti ini. Saya perlahan. Ini saya klik input mulai. Saya tambahkan dulu add source, ada structure 3. Ini setelah dibuka ada form input nilai. Nilainya kita bisa masukkan nih nomor induk mahasiswa, nama, nilai tugas itu 100, TPS 100, UAS 100, mata kuliahnya bisa dipilih, pemrograman visual. Oke. Nah, lalu akan muncul nilai mahasiswanya seperti ini. Ini bisa input nilai lagi. Di sini ada login kita tadi pas masuk di jam berapa. Input nilai, kita bisa print report, batch one dokumen, sudah report, simpan ke file. Ini muncul ini ya. Kita saya tambahkan lagi. Sudah disimpankan file. Ini bisa muncul directory filenya. Kita bisa save aja di desktop datanya mahasiswa. Muncul datanya mahasiswa. Nah, kalau kita sudah selesai, sudah di save, sudah di print ya kan, ini file ini dari pembuatan file ini. Nah, kalau kita keluar, ada durasi penggunaan aplikasi ini waktu ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk presentasi aplikasi eScore Manager ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.